Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, ya. Maaf ya, karena emang settingan di ininya awalnya 4:30. Tapi nggak apa-apa ya. Eh, Kebetulan saya baru ada keperluan dengan topik disertasi, jadi tadi agak terlambat. Em, Mungkin sebelum kita pertemuan yang pertama, saya perlu sampaikan RPS kita terkait dengan kuliah perawatan hemodialisa. Tapi sebelumnya mungkin eh, perlu perlu apa ya? Saya tanya dulu nih. Mungkin nanti yang saya tanya yang di perawatan HD bisa hand raise ya. Ada. Yang ada nggak teman-teman yang dari ruang HD? Ada nggak yang dari ruang HD? Nggak ikut, Pak, soalnya dapat rekognisi. Oh, yang sudah HD terekognisi dia nggak ngambil ya? Iya, Pak. Oke. Ada 3 orang, Pak, di kelas yang tadi hadir, jadi nggak ngambil lagi. Oh iya, iya, iya. Ya. Oke. Mungkin lebih enak ya kan, kurang nyaman juga enak, takutnya nanti apa, bukan nggak enak sih sebenarnya, lebih lebih senang sebenarnya kalau ada teman-teman HD yang ikut, jadi nanti ada sharing pengalamannya lebih baik. Tidak mengapa lah, kita lihat dulu ini ya, saya share screen dulu bentar. Bahwa ya. Sudah terlihat ya. Iya, jadi untuk RPS dari keperawatan hemodialisa nanti sudah saya share ke Sipen. Jadi apa namanya, tim dosen untuk HD itu ada, kok salah ya. Oh ini bencana, maaf maaf maaf, belum tak buka, sebentar ya. Sebentar, kok bencana. Nah, saya cari dulu nih. Perawatan HD. Ya, ya, ya. Jadi untuk perawatan HD itu nanti dosennya sebenarnya tadinya akan menggunakan hanya dari luar, tapi karena untuk keperluan administratif di program studi, jadi ada 4 dosen yang nanti akan memberikan pembelajaran hemodialisa. Pertama ada Bu Farida, kemudian ada saya, ada Pak Soekarno, dan Pak Nugroho Lajwati.
Nanti saudara akan lebih banyak berdiskusi dengan Pak Nugroho Lajwati. Beliau adalah praktisi HD dari Rumah Sakit Dr. Adiatma Semarang. Ya. Nah, kemudian eh, karena kita hanya ada 12 minggu, 12 minggu efektif tatap mukanya. Jadi hari ini saya nanti akan jelaskan RPL-nya sekaligus pengantar untuk eh, anatomi fisiologi dan beberapa hal terkait dengan terapi seperti hemodialisa, peritoneal dialisis, dan transplantasi ginjal nanti mandiri saja. Tapi hemodialisis dan peritoneal dialisis nanti hanya dikenalkan sedikit. Nanti hal ini akan lebih banyak diberikan oleh Pak Nugroho Lajwati. Beliau nanti kira-kira masuk di tanggal 16. Ya, nanti mohon si pen sudah kontrak terlebih dahulu sebelum liburan ini. Sampaikan saja bahwa nanti pada tanggal 16 saudara akan memulai pertemuan untuk perawatan HD dengan beliau. Kemudian nanti beliau ada sekitar lima pertemuan. Ya, kemudian ada Bu Farida, ada Pak Karno, dan saya sendiri. Ya, nanti kalau yang dengan beliau lebih banyak kuliah umum, ya, saudara ada presentasi. Mohon antisipan diperhatikan. Jadi di tanggal 7 Mei, di tanggal 7 Mei itu nanti saudara ada presentasi. Saudara nanti diminta membuat paper tentang asuhan keperawatan, masalah jangka panjang pada pasien hemodialisis. Jadi nanti saudara buat paper ASKEP seperti biasa, mulai dari definisi sampai dengan asuhan keperawatan, dari topik misalnya gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit sampai dengan gangguan psikologi. Jadi nanti kelas dibagi menjadi berapa kelompok? Maaf ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nanti ada 7 kelompok kelas dibagi menjadi 7 kelompok. Masing-masing kelompok mengambil topik tersebut. Ya, mohon diperhatikan. Mohon diperhatikan, jadi masing-masing kelompok nanti akan mengambil topik untuk ASKEP ini. Ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan perkuliahan, dan yang berikutnya adalah pada pertemuan tanggal 11 Juni 2024, nanti yang dengan saya juga ada presentasi tentang hasil penelitian. Ya, hasil penelitian tentang penata laksanaan terapi HD dan tren dan isu terkait terapi HD. Jadi nanti kelas sama dibagi 7 kelompok, nanti bedakan saja. Nanti yang untuk option A 4 kelompok dan yang option B 3 kelompok. Ya. Oke. Kemudian saya tidak ada UTS, namun pertemuan tanggal 11 Juni, ya, penugasan di tanggal 11 Juni itu nanti dikonversikan menjadi nilai UTS. Jadi mohon dipersiapkan dengan baik. Ya, jadi yang pertemuan tanggal 11 yang analisis hasil-hasil penelitian tentang penata laksanaan terapi HD dan tren isu terkait HD itu dikonversikan menjadi nilai UTS. Mohon diperhatikan. Ya, oke. Mau tak nyambung. Ya, saya stop dulu. Karena orkestranya kesusuran, Kak. Ampun, Bu.
Iya, ora. Ya, kemudian saya akan coba sampaikan ke saudara eh, sebagai pengantar. Mudah-mudahan ini saya cepet aja ya, untuk lagi jam segini poso-poso di karpe boleh war takjil ya, nggak kuliah ini. Nah, saya akan masuk ke review anatomi sama review gagal ginjal. Bentar. Mungkin cepet-cepetan aja lah, nggak usah lama. Oke. Ya, saya akan sampaikan sedikit tentang anatomi dulu, mengingatkan saja. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi kalau kita mau bicara perawatan HD, HD itu kan sebenarnya penanganan pada kasus-kasus end-stage renal disease atau apa penyakit ginjal terminal. Jadi mau tidak mau saudara harus mereview sedikit lah ya tentang struktur dan fungsi sistem perkembangan. Ya, ini tidak semua sih, tapi setidaknya nanti Anda bisa paham. Ini tidak usah. Nah, jadi kalau kita bicara sistem perkemihan itu ada ginjal, ada ureter, ada vesikularia, dan ada uretra. Nah, mengapa tetap empat-empat ini harus kita pelajari? Masalahnya adalah pada kasus-kasus gagal ginjal akut biasanya juga disebabkan karena kondisi-kondisi setelah ginjal seperti di ureter, vesikularia, dan uretra. Misalnya kalau ada obstruksi bisa seperti itu. Kalau problem-problem seperti kondisi sebelum ginjal, katakanlah pada jantung, ya, terutama pada sistem peredaran darah, itu nanti akan kita bahas nanti pada saat kita bicara akut kidney disease, akut ya, di mana mungkin ada kondisi dehidrasi, kondisi gagal jantung, itu memang berisiko terjadinya gagal ginjal. Ya. Kalau yang lain seperti batu ureter, batu vesikularia, ya, kemudian ada mungkin BPH, itu bisa juga dikaitkan dengan kondisi gagal ginjal akut postrenal. Dengan ginjal sendiri kalau terjadi kerusakan bisa jadi mungkin karena ada keracunan obat, keracunan logam berat, ataupun mungkin karena luka bakar sehingga terjadi kondisi pemecahan mioglobulin di ginjal yang berlebihan, nanti akan terjadi gagal ginjal akut atau nekrotik tubular akut. Nah ini apa namanya, mungkin bisa di review lagi. Ginjal itu ada dua, kanan sama kiri. Ya, dan yang kiri biasanya tampak lebih rendah daripada tampak lebih tinggi daripada yang kanan. Pada perabaan sebenarnya tidak bisa diraba, tetapi dengan palpasi dalam kadang-kadang bisa diraba. Ya. Tapi kalau pada kondisi pembesaran pasti akan bisa diraba. Ya, dan ginjal ini nanti ada yang kita sebut nefron. Ini adalah unit utama dari ginjal. Oke. Nah, ini yang kita sebut nefron. Problemnya adalah kalau pada kasus-kasus gagal ginjal biasanya karena nefronnya rusak. Nefronnya rusak sehingga fungsi ginjal nanti tidak berfungsi baik. Ya. Nah, biasanya untuk bisa metabolisme tubuh tidak terganggu atau metabolisme tubuh tetap dalam kondisi yang mendekati normal, dikatakan normal banget juga tidak, tapi mendekati normal, maka perlu dilakukan perawatan hemodialisis ketika jumlah nefronnya memang tidak mencukupi atau ginjal telah gagal untuk melakukan proses fungsi metabolismenya. Fungsi utamanya sebagai penyaring, sebagai filtrasi darah, maka biasanya akan dilakukan terapi dialisis.
Bahkan untuk kasus-kasus tertentu, kalau memang secara kandidat bisa dilakukan adalah dilakukan namanya transplantasi ginjal. Ya, ini nefron. Nefron perlu dipahami ada bagian-bagiannya, ada glomerulus, ada tubulus, kemudian ada tubulus proksimal, tubulus distal, ada ansa Henle dan ductus collectivus. Nah, oke. Nah, kemudian ada glomerulus itu fungsinya adalah filtrasi. Filtrasi, jadi makanya kalau kita bicara gagal ginjal, patokan utamanya atau apa selain ureum kreatinin juga kita perlu lihat GFR-nya berapa. Ya, oke. Nah, ini bisa dibaca, bisa dibantu hostnya ya kalau ada yang bocor. Ya, jadi misalnya di tubulus proksimal ada fungsi apa, ada reabsorpsi, ada sekresi ya. Kemudian di tubulus distal juga demikian, ada reabsorpsi dan ada sekresi. Sebenarnya proses-proses ini adalah nanti berkaitan dengan apa namanya proses pembentukan urin. Jadi kalau proses pembentukan urin itu kan secara umum itu ada filtrasi, ada reabsorpsi dan sekresi. Kalau saudara lihat gambar ini, maka ketika darah difiltrasi di glomerulus, nanti akan masuk ke tubulus proksimal. Nanti pada saat dia di tubulus proksimal, ini ada fase di mana dia akan disekresikan. Ini kedua ini. Jadi untuk zat-zat yang memang masih dibutuhkan oleh tubuh, itu nanti akan dimasukkan kembali ke arteriol ini, ya, ke kapiler peritubular. Ya. Ini kan pembuluh darah. Nah, zat-zat sisanya itu tetap berjalan, kemudian dia nanti akan masuk ke tubulus distal, ya. Dan di ansa Henle pun kita terjadi proses sekresi. Jadi zat-zat yang tidak bermanfaat ya nanti akan direabsorpsi apa oleh tubulus ini ya. Kemudian eh, setelah itu dia nanti akan masuk ke ductus pengumpul, maka terbentuklah urin. Ya, ini untuk proses pembentukan urin. Nah, urin sendiri mungkin ini sambil lalu saja bahwa urin normal itu ya khas berwarna tergantung ya, kalau misalnya semakin pekat biasanya semakin menandakan adanya dehidrasi. Kemudian normalnya jumlahnya kurang lebih 500 cc per hari ya sampai dengan 1000 cc. Jadi kalau lebih dari itu biasanya nanti kita khawatir pasiennya memang mengalami overhidrasi ya, atau kalau misalnya urinnya hanya di bawah 100 cc berarti tidak terbentuk urin atau anuri ya. Kemudian kalau misalnya kurang dari 400 cc berarti terjadi oliguria. Nah, mengingatkan kembali tentang fungsi ginjal. Jadi fungsi ginjal itu ada fungsi ekskresi dan fungsi endokrin. Kalau fungsi ekskresi jelas dia akan membuang zat-zat sisa. Ya, misalnya apa namanya inorganic substan, kemudian ada urea, kreatinin, asam urat, asam amino, ya itu biasanya dibuang ya melalui sisa metabolismenya yang dibuang. Ya. Kemudian ada juga removal of the inorganic substance ya seperti garam, potasium, klorida, kalsium, fosfat, magnesium, bikarbonat dan sulfat ya. Artinya di dalam tubuh nanti tidak berlebih ya. Kemudian untuk logam berat, obat, antibiotik itu juga dibuang melalui ginjal. Nah, ini adalah fungsi ekskresi. Sedangkan fungsi endokrinnya eh, mungkin perlu diingat kembali bahwa ada beberapa hormon-hormon yang memang nanti akan berkaitan dengan metabolisme tubuh atau fungsi tubuh. Nah, seperti misalnya kalau eritropoietin misalnya. Eritropoietin ini kan sebagai hormon yang menstimulasi proses pembentukan sel darah merah. Jadi pada kasus-kasus CKD atau chronic kidney disease biasanya nanti akan terjadi anemia. Atau misalnya hormon renin yang berhasilkan di tubulus proksimal.
Ini dia fungsinya adalah untuk regulasi tekanan darah, ya, dan lain-lain. Ya, jadi nanti ada prostaglandin, ada tromboksan dan sebagainya. Nah, ini adalah fungsi endokrin. Nah, ini nanti bisa saudara baca ada negatif feedback untuk. Jadi maksudnya begini. Sebenarnya ginjal itu ada banyak fungsi untuk mempertahankan hemostasis. Ya, terutama adalah untuk mempertahankan kondisi cairan dalam tubuh dan tekanan darah. Ya, baik dengan meretensi, membuang atau melakukan vasodilatasi dan vasokonstriksi pembuluh darah. Ya, oke. Dan juga biasanya sebagai ketika ada respon haus dan sebagainya itu juga melibatkan proses kerja ginjal. Ya. Nah, ini adalah untuk review anatomi fisiologinya. Sekarang kita bicara gagal ginjal. Ya, sebagai review awal dulu. Ya, kita bicara gagal ginjal. Gagal ginjal. Kalau bicara gagal ginjal itu kan artinya fungsi ginjalnya bermasalah atau tidak berfungsi. Ya, jadi tadi mungkin dia tidak bisa mendetok, dia tidak bisa melakukan fungsi sekresi maupun fungsi eh, ekskresi. Ya, nah ini mengulang. Nah, perlu dipahami bahwa ini penyakit yang serius. Ya, gagal ginjal itu bisa dikatakan I'm seriously ill. Jadi memang masalah yang serius. Masalah yang serius yang harus segera ditangani. Ya, karena nanti mengapa ini menjadi masalah serius? Nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat bahwa gagal ginjal, terutama gagal ginjal akut, ya, itu memang bisa menyebabkan heart attack. Ya. Sorry, bukan heart attack, heart arrest. Ya, beda kan, heart attack dengan heart arrest beda. Ya. Nah, sekarang kita mulai dengan akut kidney injury. Jadi definisi sederhananya sebenarnya kalau kita bicara gagal ginjal adalah ketika ginjal tidak mampu mengangkut sampah metabolik tubuh atau ginjal gagal melakukan fungsi regulernya. Ya, jadi mungkin karena bahan yang biasanya dieliminasi di urin menumpuk dalam cairan tubuh akibat gangguan ekskresi renal dan menyebabkan gangguan fungsi endokrin, metabolik, cairan elektrolit dan asam basa. Sebenarnya kalau kita bicara gagal ginjal kompleks, sangat kompleks. Makanya memang harus dilakukan penanganan lebih lanjut. Salah satunya adalah dengan melakukan dialisis. Ya, intinya darah darah di dalam tubuh manusia itu terlalu banyak mengandung sisa metabolisme yang seharusnya sudah dikeluarkan. Dan ini kalau tidak dikeluarkan akan menyebabkan hal-hal yang lebih parah pada kasus pasien ini. Misalnya uremia. Jadi karena memang terjadinya kadar ureum kreatinin dalam darah yang terlalu tinggi bisa terjadi uremia. Dan uremia ini macam-macam nanti efek sampingnya. Salah satunya adalah bisa terjadi apa? Eh, apa namanya? Penurunan kesadaran, ya, salah satunya. Ya, oke. Nah, seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa akut kidney injury itu bisa terjadi karena beberapa kondisi. Ada kondisi prarenal, ada kondisi renal, dan ada kondisi postrenal. Kalau yang prarenal itu ya berarti kondisi klinis yang sebelum ginjal. Jadi misalnya ada penipisan volume, ada perdarahan. Intinya volume, volume, ya volume dan fungsi pompa jantung bermasalah itu biasanya akan menyebabkan terjadinya gagal ginjal atau akut kidney injury kondisi prarenal. Ya selain misalnya bisa juga ada sepsis dan anafilaktik. Ya, tapi biasanya memang yang sering kita temui nanti di lapangan adalah ketika misalnya gagal jantung kongestif, ya,
infak miokarд yang sampai terjadi shock kardiogenik, kemudian adanya shock hipovolemik, ya. Bahkan kasus-kasus diabetes mellitus akut, ya, misalnya hiperglikemik akut, yang sampai terjadi shock pun bisa berisiko terjadi gagal ginjal. Ya. Sedangkan kondisi intrarenal biasanya karena keracunan pada ginjal, jadi eh, kerusakan glomerulus dan tubulus ginjal yang dapat disebabkan banyak faktor. Misalnya cedera akibat luka bakar, ya, kemudian mungkin benturan, kemudian reaksi transfusi darah yang parah, ya, berarti ada penolakan, ya. Kemudian agen nefrotoksik dan sebagainya yang sifatnya menyebabkan glomerulus dan tubulus mengalami kerusakan. Jadi terjadi di dalam ginjal itu sendiri. Maka ini adalah kondisi intrarenal. Sedangkan kondisi postrenal itu adalah ketika terjadi obstruksi sehingga urin yang diproduksi oleh ginjal itu tidak bisa dikeluarkan. Mungkin kalau misalnya di ureter berarti mungkin ada batu ureter, ya, ini sakitnya minta ampun. Ya, dan ini kan menyebabkan nanti kemungkinan terjadinya hidroureter yang berlanjut ke hidronefrosis. Kalau sudah terjadi hidronefrosis, khawatirnya nanti memang terjadi lebih lanjut terjadinya gagal ginjal. Ya, ya semua prinsipnya hampir mirip sama. Ketika urin harus sudah dikeluarkan, tetapi tidak dikeluarkan karena adanya obstruksi. Bisa karena batu, bisa karena tumor, bisa karena BPH, bisa karena struktur ataupun stol sel atau bekuan darah. Ya. Nah, pada periode awal, ya ini biasanya akan terjadi oliguri, ya. Kemudian diakhiri dengan kondisi oliguri. Jadi kemudian pada periode oliguri itu, ketika urin kurang dari 400 cc, ya, dia kemudian disertai dengan konsentrasi serum dari substansi, ya, misalnya ureum, kreatinin, asam urat, kalium, magnesium itu nanti meningkat, ya, terjadi perubahan. Nah, pada tahap ini maka terjadilah gejala uremia yang dikhawatirkan mengancam jiwa, ya, seperti hiperkalemi. Jadi ketika kaliumnya terlalu tinggi, maka dia berisiko nanti terjadinya heart arrest. Ya. Kemudian ada setelah fase oliguri, masuk ke fase diuresis, ya. Dan ini kalau kemudian bisa dilakukan. Jadi kalau di fase akut sebenarnya kalau penanganannya bagus bisa reversibel, bisa kembali seperti semula. Walaupun tetap ada penurunan GFR secara permanen 1-3%. Ya, tidak terjadi kerusakan yang luas. Tapi beda dengan gagal ginjal kronik yang memang terjadi kerusakan yang sangat luas. Ya. Nah, nanti pada masa penyembuhan ini ada perbaikan fungsi ginjal dan berlangsung kurang lebih 3-12. Data laboratorium nanti akan kembali menjadi normal. Nah, ini manifestasi klinisnya pada gagal ginjal akut. Jadi kemarin kita di EPPI udah ya sedikit menyinggung tentang CCT, ya, creatinine clearance test, ya. Kemudian nanti di manifestasi klinis yang lain peningkatan blood urine nitrogen, ureum kreatinin, ya. Kemudian terjadi kelebihan volume cairan, hiperkalemik, serum kalsium menurun, plasma meningkat dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang harus diwaspadai adalah nanti pada saat kita ketemu yang namanya sebentar, hiperkalemia. Ya. Hiperkalemia, jadi ketika terjadi kelemahan, letargi, kram otot, parestesia, dan disritmia, yang kita khawatirkan adalah pasiennya memang mengalami hiperkalemia. Nanti pada saat dikaji, dilakukan pemeriksaan laboratorium, baik elektrolit dan EKG, di elektrolitnya akan terlihat, ya,
di atas 6. Halo, halo, ya oke. Iya, jadi ketika kalium di atas 6, ya kemudian nanti di EKG terjadi gambaran EKG yang T-nya tinggi. Dan ini yang menjadi khas sekali pada kasus hiperkalem. Jadi kalau kita lihat EKG seperti ini. Ya, ini T-tol di mana T-nya tinggi. T itu kan harusnya kalau di prekordial tidak boleh lebih dari 10 kotak kecil. Ya, jadi tidak boleh lebih dari 1 milivolt. Tapi kalau misalnya pada hiperkalemik biasanya akan terjadi T yang tinggi. Ya. Dan ini rawan terjadinya heart arrest. Ya, atau cardiac arrest. Jadi dia berhenti, jantungnya berhenti berdenyut karena memang terjadi proses di mana pompa natrium kalium bermasalah. Sehingga jantung, sel otot jantung tidak bermuatan positif. Harusnya berdepolarisasi, tapi karena kekurangan kalium dia tidak mampu berdepolarisasi. Maka terjadilah cardiac arrest. Nah, ini tadi penata laksananya macam-macam kalau kita lihat. Jadi misalnya mempertahankan keseimbangan cairan, penanganan hiperkalemik, ya. Kemudian nanti ada menurunkan laju metabolisme, kemudian ada pemberian nutrisi yang adekuat, ya, pembatasan protein, kemudian perawatan kulit karena memang ada kasus-kasus dengan uremia akan terjadi kulit kering, ya, sehingga rawan terjadinya dekubitus, kemudian koreksi terhadap asidosis. Nah, jika ya kondisinya memang secara kandidat harus dilakukan dialisis, biasanya memang karena dikhawatirkan terjadi komplikasi mengarah kepada komplikasi yang serius, maka biasanya akan dilakukan dialisis. Ya, dialisis. Tujuannya adalah untuk memperbaiki abnormalitas biokimia, ya, jadi menghilangkan kecenderungan perdarahan dan membantu penyembuhan luka. Ya, nah, misalnya pertimbangan-pertimbangan seperti volume overload, kalium lebih dari 6, asidosis metabolik, urea nitrogennya 120 mg ke atas, ya, dan terjadi perubahan mental signifikan, ini makanya perlu dilakukan dialisis. Nah, itu untuk gagal ginjal akut. Sedangkan yang berikutnya adalah chronic kidney disease. Chronic kidney disease ini tahap akhir, end-stage renal disease. Biasanya kalau pada kasus gagal ginjal kronik, ya pasien pastinya harus dengan on-HD, ya, entah itu dengan eh, peritoneal dialisis ataupun dengan eh, hemodialisis hemodialisis, hemodialisis, ya. Oke. Nah, gagal ginjal kronik ini biasanya progresif dan irreversibel, ya, dan dipastikan memang tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga terjadi uremia. Nah, ini biasanya etiologinya seperti ini. Ada gangguan metabolik, ya, seperti diabetes mellitus sampai dengan terjadinya adanya agen toksik seperti logam berat, ya. Nah, ini patofisiologinya. Jadi penurunan GFR, ya, dengan CCT bisa dilakukan, ya, creatinine clearance test, kemudian terjadi retensi cairan dan natrium, biasanya pasiennya edem biasanya, ya, edem ekstremitas bisa, kemudian bisa juga nanti terjadi asites, ya. Makanya kadang kita suka berpikir gagal jantung dulu apa gagal ginjal dulu. Ya, dua-duanya tidak bisa kita katakan duluan-duluan, tapi memang dua-duanya itu saling berhubung. Orang dengan gagal ginjal kronik bisa juga berpengaruh terhadap kerja jantung. Orang dengan gagal jantung kongestif itu juga bisa berisiko terjadinya gagal ginjal akut. Ya. Kemudian ada anemia.
Anemia ini akibat produksi eritropoietin yang menurun sehingga terjadi gangguan dalam proses pembentukan sel darah merah. Ya, kemudian ketidakseimbangan kalsium fosfat, ya, ini menyebabkan apa perubahan pada tulang dan penyakit tulang. Ya, biasanya nanti berisiko mudah terjadi fraktur. Ya. Kemudian ada juga penyakit tulang uremik seperti osteodistrofi. Ya, ini disebabkan karena perubahan kompleks kalsium, fosfat, dan ketidakseimbangan parat hormon. Nah, ini manifestasi klinisnya di kardiovaskuler, nanti ada hipertensi, ada pitting edem, edema periorbital, ya bahkan terjadi friction drop perikardial. Jadi friction drop, kalau mungkin Anda cari di YouTube itu friction drop itu bunyinya seperti apa ya? Jadi kalau Anda lagi waktu kecil suka main lewat pagar gitu ya, kemudian bawa tongkat, kemudian tongkatnya digeser di pagar, gitu. Ya. Kemudian pulmoner, ya ada crickles, ada nafas dangkal, ada kusmol, dan semakin kental dan lihat. Kemudian gastrointestinalnya biasanya anoreksi, bisa juga terjadi perdarahan saluran gastrointestinal, ya, ulcerasi, bisa juga. Kemudian ada konstipasi, ya, dengan di muskuloskeletal, kalau memang tadi apa gangguan elektrolitnya lumayan parah, biasanya nanti ada kram otot. Ya, tadi kalau misalnya masalah kalsiumnya juga bermasalah, biasanya nanti akan kemungkinan bisa terjadi fraktur tulang. Ya, kemudian di untergumen ini yang karena adanya uremia, ya nanti biasanya kulit bersisik, kulit kering, ya, dan pada kasus reproduksi juga terjadi amenore dan atrofi testis. Nah, penata laksanaannya kalau sudah dengan ginjal kronik, gagal ginjal kronik, biasanya hemodialisis, peritoneal dialisis, ataupun transplantasi ginjal. Ini sekedar mengenalkan saja, ya. Di di hemodialisis itu ada yang kita sebut renal replacement therapy. Ada beberapa, ya, ada hemodialisis, ada continuous renal replacement, dan peritoneal dialisis. Ya, ini sebagai treatment untuk menyelamatkan kehidupan. Ya, jadi kadang kalau orang tidak dilakukan hemodialisis, ya tadi ketika kadar elektrolitnya imbalance, ya risiko sekali terjadinya kematian akibat cardiac arrest. Ya, nah hemodialisis mungkin sudah cukup paham. Kemudian ada CRRT atau Continuous Renal Replacement Therapy. Jadi pada kasus-kasus misalnya di ICU atau di intensive care, memang untuk kasus-kasus kardiovaskuler biasanya yang memang kondisi jantungnya buruk, ya, kemudian dia dipasang dengan ventilator ataupun tidak, tapi biasanya sudah dengan ventilator. Ada kondisi yang memang dia harus dilakukan dialisis. Dia tidak bisa ditransfer ke ruang HD gitu. Maka biasanya akan dilakukan CRRT. Ya, jadi kalau HD itu kan kurang lebih sekitar 3 sampai dengan 5 jam dalam waktu 1 hari. Ya, tergantung dosis ya. Kalau misalnya dosisnya dia 10 jam seminggu, maka dia bisa dibagi 2 atau bisa dibagi 3 karena memang bukan persoalan yang simpel, harus dengan monitoring yang bagus. Jangan sampai nanti terjadi masalah hemodinamik. Ya. Nah, tapi kalau menggunakan continuous renal replacement, jadi sepertinya gini, seperti kata lainnya gini, kalau nggak bisa nafas, pasang ventilator. Kalau jantungnya tidak berdenyut, pasang pacemaker. Karena ini ginjalnya tidak berfungsi, maka pasang CRRT. Jadi kalau ada orang sudah pakai pacemaker, pakai ventilator, pakai CRRT, ya sudah bisa dikatakan orang ini sebenarnya kalau dilepas salah satunya pasti lewat. Ya. Nah,
Ini saya karena saya belum pernah belum pernah kursus HD secara spesifik, nanti mungkin saudara bisa diskusi dengan Pak Nugroho ya, karena beliau memang pakarnya. Jadi nanti ada prinsip difusi, ada prinsip ultrafiltrasi ya, kemudian nanti indikasi tepatnya seperti apa, kondisi pasiennya bagaimana, nanti saudara bisa diskusikan lebih lanjut dengan Pak Nugroho. Jadi kalau misalnya ada kelebihan cairan, ada gangguan elektrolit, ada gangguan keseimbangan asam basa, ini memang biasanya orang-orang seperti ini harus dilakukan dialisis. Tapi nanti untuk peritil-peritil apa namanya detailnya, coba secara kasus mungkin Pak Nugroho nanti akan lebih banyak menjelaskan. Ya, nah ini vaskular aksesnya bisa percutaneous, bisa arteriovenous fistula, bisa graft, bisa external shunt. Jadi, nah ini misalnya ini vascular aksesnya, jadi bisa ada yang misalnya yang di tangan, ada yang ini yang central venous catheter for hemodialisis. Ini di vena jugularis, maaf, vena subclavia ya, atau di kalau di anatomi itu kan eh, ada arteri aorta kemudian bercabang menjadi subclavia, carotis dextra, dan carotis communis sinistra. Berarti ini yang subclavia, vena subclavia. Ya. Oke. Atau yang ini, yang arterius fistula, ya, atau yang arterius venous graft. Nah, ini nanti bisa saudara lihat. Mungkin kalau saudara yang di rumah sakit, mungkin pernah praktek, yang ada pasien dengan HD, bisa dilihat akses vaskularnya yang seperti apa. Apa tadi yang pakai CVP atau pakai artery venous fistula, jadi dia antara apa namanya arteri dan vena ini dijadikan satu, atau antara vena dan arteri ini dipasang graft ya. Nah, biasanya dilakukan mungkin intensive care unit ya, membayangkannya dan sekarang kan kalau misalnya ruang HD itu kan khusus, ruang khusus ya, bukan kemudian HD di ruangan rawat gitu, tapi ruang khusus ya. Dan karena monitornya cukup banyak, ada volume, ada EKG ya, kemudian oksigen ya, kemudian tingkat kesadaran ya, kemudian infeksi pada akses ini harus dimonitor ya. Nah, eh, yang berikutnya adalah kalau CRRT ini ya, ini eh biasanya ini pada kasus misalnya pasiennya tidak bisa stabil, tidak stabil jika menggunakan hemodialisis selama proses hemodialisis. Ya, makanya tadi misalnya kasus misalnya dia henti jantung atau dia dengan infak miokard ya, atau memang terjadi gangguan hemodinamik tetapi pasiennya harus dilakukan dialisis, maka biasanya bisa menggunakan continuous renal replacement therapy. Ya, oke. Nah ini primingnya mungkin ini sebagai pengayaan aja. Nah ini mesinnya, ini mesin CRRT-nya. Ya, saya jujur karena mengoperasionalkan si CRRT saja itu harus bersertifikat. Ya, dia harus sudah minimal perawat kardiovaskuler, post basic, atau dia memang sudah kursus dialisis. Nah, ini peritoneal dialisis, ini yang sekarang juga sedang dikembangkan juga. Kemarin saya sempat mendapatkan satu insight bahwa sekarang ini juga karena memang jumlah kasusnya semakin banyak, pasien juga ada yang dimandirikan untuk bisa melakukan eh, peritoneal dialisis. Mungkin kalau dulu memang high risk for peritonitis ya, tapi semakin ke sini teknologi semakin baik,
mungkin tetap bisa saja terjadi peritonitis, tetapi mungkin sudah minimal. Sehingga untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, maka atau karena kan kalau di rumah sakit itu kan rumah sakit besar saja paling banter 20 kali ya, 20 unit itulah. 20 unit HD itu kan butuh ruangan yang besar. Dan kalau dia 20 HD 2 kali 2 shift berarti pagi sore berarti sehari 40. Nah, dan kasus CKD itu bukan makin lama bukan makin menurun tapi makin mengkhawatirkan. Bahkan sekarang kan setelah COVID saja, setelah COVID kasus ini meningkat, kemudian setelah ada kasus-kasus kondisi justru ditemukan CKD pada anak-anak. Ya, kemarin kasus sirup ya ini juga berkontribusi terjadinya kasus-kasus kayak gini. Ya, ini nursingnya nanti bisa saudara baca saja. Ya, oke. Bentar. Ada telepon tapi tidak dikenal. Oke. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk pertemuan kuliah perawatan hemodialisa. Saya hanya berpesan saja, ya, berpesan. Taat terhadap RPS aja. Jadi misalnya ada penugasan, saya mohon saudara untuk bisa entah gimana caranya dikumpulkan, ya. Entah itu diskusi dengan teman, ya. Jangan tidak meninggalkan jejak di dalam penugasan-penugasan yang diberikan oleh dosen. Karena kalau jejaknya nggak ada, kami kesulitan untuk bisa memberikan penilaian. Ya, mungkin itu dari saya. Saya tidak buka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab nanti pada saat diskusi presentasi saja. Mungkin itu karena sudah 5. Saya akhiri saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.